Wow, terima kasih saudara-saudariku yang setia dan yang mendukung acara kita, kegiatan kita ini melalui media sosial ini. Semoga semakin banyak saudara-saudari yang diberkati, dan bukan hanya diberkati, tetapi kita semakin berada di dalam kerajaan Allah dan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan kuasa kegelapan. Silakan teman-teman bagikan sebanyak-banyaknya link ini untuk keluarga kita, bahkan kerabat kita boleh mendengarkan informasi yang saya rasa akan sangat bermanfaat untuk kita. Hari ini saya mau sharing tentang 5 hal yang biasanya roh jahat suka tinggalin. Sebelumnya teman-teman, saudara-saudariku, perlu kita ketahui bahwa roh jahat itu adalah malaikat Tuhan yang jatuh, ya. Jadi ingat waktu Lucifer itu memberontak, ya, dia ingin menjadi Allah. Dia menyeret sepertiga malaikat dari surga untuk menjadi pengikutnya. Nah, inilah yang sebenarnya bekerja di dunia sekarang gitu ya, untuk menggelapkan manusia. Gitu. Jadi apa yang selalu diperbuat oleh kuasa kegelapan ini selalu mengimitasi apa yang Tuhan kerjakan. Contohnya Tuhan Yesus itu adalah penyembuh. Maka si iblis, si roh-roh jahat ini akan mengimitasi, ya. Oleh sebab itu banyak yang bisa dukun menyembuhkan katanya, tapi sebenarnya bukan menyembuhkan, dia hanya memindahkan doang gitu ya, dipindahkan. Nanti dari sini kemudian pindah ke sebelah kanan gitu. Jadi dia nggak permanen. Itulah, dia hanya mengimitasi. Jadi apa yang dia lihat semasa dia berada di dalam kerajaan Allah, itu yang diimitasi. Jadi semua diimitasi. Kita punya Tuhan memberikan karunia berbahasa roh, dia diimitasikan, ya, melalui kundalini lah dan apa segala macam. Jadi memang sifatnya iblis itu mengimitasi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kita perlu yang namanya karunia untuk membeda-bedakan roh. Jadi kita bisa ngerti ini perbuatan iblis atau perbuatan Allah, ya. Oke, saya mau sharingkan tentang 5 hal yang biasanya disenangi oleh iblis untuk dia tinggal. Jadi sama dengan kita. Kita dikatakan adalah the temple of Holy Spirit, ya. Kita itu adalah bait Allah. Artinya Tuhan ingin tinggal di dalam kita, ya. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang dimana hadirat Tuhan itu nyata. Misalnya ketika di gereja, di bait suci, ya, tabut. Itu ada yang memang Tuhan, bukan berarti maksudnya kita memberhalakan benda, tetapi benda atau 5 hal nanti itu bisa menjadi tempat kuasa atau roh itu tinggal. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa tubuh kita ini tempat roh Allah tinggal. Nah, itu juga yang dipakai oleh iblis gitu ya. 5 ini yang pertama adalah manusia. Tentu manusia. Jadi manusia yang pertama bisa ditinggali oleh Roh Kudus, tetapi ada juga manusia yang ditinggali oleh roh jahat. Ya, pada umumnya orang yang tidak percaya Yesus, roh mereka itu ditinggali oleh roh jahat. Itu sebabnya jangan heran kalau kita bergaul dengan orang yang bukan percaya Yesus. Bukan berarti kita tolak ya, kita ini, tapi artinya bergaul. Kita habiskan banyak waktu dengan orang yang bukan percaya Yesus, maka kita lama-lama akan terikut, karena ada yang namanya transfer spirit, unclean spirit yang dari dia akan mencemari kita. Oleh sebab itu jelas firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk menghancurkan, ya, itu menghancurkan. Karena spiritnya itu kita bisa termanifestasi, ya. Bukan berarti kita sama sekali enggak. Artinya kita berteman, tapi jangan bersahabat atau bergaul
bergaul, menghabiskan waktu banyak dengan orang-orang tersebut, ya. Oke, itu yang pertama. Jadi manusia itu bisa menjadi tempat di mana kuasa roh jahat bekerja. Yang kedua itu benda. Benda, ya, benda. Jadi benda ini banyak sekali. Oke, salah satu kita lihat dulu dari sisinya Tuhan. Yang kedua, benda itu misalnya Tuhan pakai untuk rohnya bekerja, ya, menjadi saluran, ya, menjadi saluran. Contohnya Musa menggunakan tongkat. Apakah yang membelah laut itu dan melakukan manifestasi kuasa Allah melalui jatuhkan tongkatmu nanti dia jadi ular? Apakah tongkatnya yang berkuasa? Enggak, gitu. Tetapi kuasa roh bekerja melalui benda, objek, ya. Jadi contohnya itu tadi tongkat. Contoh lain kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru ketika Paulus menempangkan tangan ke sapu tangan. Apakah sapu tangannya yang berkuasa? Enggak, gitu ya. Tapi melalui objek itu kuasa Tuhan bisa dinyatakan, gitu. Oke, jadi ada kuasa daripada Tuhan yang bekerja melalui objek. Ya, jadi kalau iblis juga seperti itu. Dia gunakan benda-benda tertentu untuk ini, ya, sebagai cara dia untuk bermanifestasi, ya. Jadi contoh-contoh benda itu yang sering digunakan itu ada. Kalau teman-teman punya benda ini, nanti secara keseluruhan akan kita ini. Kalau teman-teman punya benda ini, be careful, ya. Contohnya itu seperti jimat. Itu tuh oke. Hancurkan, buang, ya, bakar. Itu jimat, itu benda-benda keramat gitu. Kalau yang baru-baru ini ada juga seperti kartu tarot dan segala macam. Itu bisa menjadi tempat roh jahat atau iblis bekerja, ya. Oke, contohnya lain itu seperti dream catcher gitu, ya. Itu tuh teman-teman be careful. Dream catcher bisa juga ada seperti kristal-kristal yang biasa dipakai orang untuk kesembuhan dan segala macam, ya. Itu tuh demonik. Itu tuh ada kuasa roh jahat yang bekerja, ya. Jadi kita hanya perlu kuasa Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi kita jangan menggunakan benda-benda tersebut. Oke, itu yang kedua, melalui objek tadi. Yang ketiga itu melalui rumah atau lokasi tertentu, ya, rumah atau lokasi tertentu. Jadi seperti Tuhan suka gitu. Kalau kita berdoa di dalam suatu tempat, pasti kita bisa ngerasakan, oh, ada hadirat Tuhan. Kalau teman-teman pernah nonton War Room, ya, itu ada film, itu waktu rumahnya mau dijual, itu kan seorang pembeli itu langsung bisa tahu bahwa orang yang tinggal di sini itu tuh seorang yang berdoa karena ada kuasa yang ditinggalkan di situ. Kita juga kadang-kadang kalau kita datang ke suatu tempat, ke gereja gitu, ya, kita bisa tahu bahwa gereja ini penuh dengan hadirat Tuhan gitu. Artinya di dalam satu rumah atau lokasi tertentu Tuhan bisa tinggal di sana, ada hadirat Tuhan di sana. Nah, sama halnya dengan iblis, ya, dengan roh jahat. Ada tempat-tempat tertentu yang ditinggalin gitu. Nah, biasanya tempat-tempat tertentu ini ditinggali itu karena sering dilakukan dosa, ya. Sering tempat itu orang berbuat dosa. Makanya tidak heran kalau misalnya teman-teman pergi gitu, ya, ke suatu tempat. Kenapa auranya begitu gelap gitu, ya? Ada aura, ada spirit yang begitu gelap gitu. Nah, bisa jadi tempatnya itu dulunya penghuninya itu suka melakukan dosa. Nah, bisa juga di situ sering terjadi pembunuhan.
ya, sering terjadi pembunuhan. Makanya ada rumah angker, maka ada biasanya tanah angker gitu. Iya benar, maksudnya artinya ada roh-roh jahat yang bertengger di situ, ya, ada roh-roh jahat yang bertengger di situ. Oke, nah saya ingat sekali waktu saya pernah kuliah kos-kosan, ada satu saya pindah ke kos yang baru gitu ya. Sebelum saya pindah ke kos yang baru itu, saya lihat tempatnya sedikit jorok gitu ya, maksudnya. Jadi saya cat semua sebelum saya tempati, saya udah cat dulu semua rumah itu ya. Maksudnya bagian dalamnya saya ganti dengan cat warna putih gitu. Nah, setelah udah bersih semua, baru saya pindah. Saya sudah doakan tempat itu, saya sudah doakan. Tetapi berhari-hari saya merasa kenapa kok masih banyak kecoak di tempat ini, padahal bersih gitu ya. Ada apa Tuhan? Saya berdoa dan Roh Kudus kasih pengertian ke hati saya gitu ya. Kamu harus bukan hanya berdoa, urapin tempat itu gitu ya, bahwa sebelumnya orang yang di tempat itu sering melakukan perbuatan-perbuatan najis gitu. Artinya perbuatan najis, saudara-saudariku bisa tahu ya, gitu, perbuatan-perbuatan najis. Dan puji Tuhan, saya hanya doakan minyak dan kemudian tampang tangan saya berdoa, saya oleskan, dan setelah itu tidak ada lagi kecoak-kecoak yang aneh. Ya, jadi biasanya juga kalau misalnya saudara-saudari misalnya tinggal di satu rumah, pindah ke suatu rumah, baru kemudian rumah itu anak kita sering menangis tengah malam, bisa jadi ada penghuni di situ ya, ada penghuni roh-roh jahat di situ. Dan itu harus diinikan, bisa ditengking ya, kita bisa tengking. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah binatang. Makanya waktu Yesus mengirimkan melepaskan orang yang kerasukan di Gerasa, itu tuh kan dia bilang, jangan usir kami ke jurang, ke pit ya gitu ya, ke jurang maut gitu, tapi disuruh untuk ini. Makanya Yesus kirim mereka ke babi gitu. Nah, tapi artinya gini loh, di dalam hewan pun ternyata roh jahat itu bisa tinggal gitu ya. Yang terakhir itu di tumbuhan ya, beberapa pohon-pohon besar. Itu sebabnya kalau dalam kepercayaan, apalagi di Indonesia yang masih menganut beberapa kepercayaan, ada pohon-pohon tertentu yang dikatakan keramat ya. Misalnya pohon besar, mereka menyembah karena ada di situ roh-roh leluhur gitu ya. Tapi sebenarnya itu semua roh-roh jahat ya yang tinggal. Tapi itulah gitu. Jadi 5 tadi, yang pertama manusia, itu objek, benda-benda, itu bisa lokasi tertentu, kemudian hewan dan tumbuhan. Oke, jadi kalau kita tahu ini semua, apalagi kalau ada benda-benda tertentu, itu tinggal dibuang, dibakar, minta ampun kalau kita yang terlibat di dalamnya, minta ampun, kemudian dibakar, dibuang, dihancurkan gitu, dan jangan mengulangi lagi. Oke? Itu saja, be careful dengan 5 benda tersebut, bisa cek apakah ada kuasa roh jahat di dalamnya, kita usir di dalam nama Yesus. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita.